Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri sudut berelasi. Selamat datang, mari belajar bersama. Anggap saja Matematika Teman Kita, sehingga kita mudah mempelajarinya. Nah, untuk sumbu koordinat nanti membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 bagian atau kuadran. Jadi sebelum masuk ke relasi kita membahas dulu mengenai kuadran. Jadi di sini ada kartesius, ada sumbu X, ini ada sumbu X dan di sini ada sumbu Y. Nah, ini ada satu lingkaran penuh. Kalau satu lingkaran penuh itu sudutnya 360 derajat. Jadi misal di sini dari sumbu X ini 0 derajat. Kemudian sampai di sini ini besarnya 90 derajat. Jadi di sini ini sudutnya 90 derajat. Ini di sini dinamakan dengan kuadran 1. Jadi kuadran 1 itu sudutnya dari 0 derajat sampai jadi alfa itu nilainya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Ini merupakan kuadran yang pertama. Kemudian untuk selanjutnya di sini 90 derajat sampai di sini nilainya sudutnya yaitu 180 derajat. Ini yang dinamakan dengan kuadran kedua. Nah, di sini sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Ini yang dinamakan dengan kuadran 2. Kemudian di sini dari 180 derajat sampai di sini 270 derajat, ini yang dinamakan dengan kuadran 3. Ya, kuadran 3. Ini sudutnya dari 180 derajat sampai 270 derajat. Kemudian yang terakhir 270 derajat, kembali lagi di sini kalau ini satu putaran penuh jadi sampai sini tadi 180, kemudian sampai sini 270 dan kembali lagi ke sini ini sudutnya 360 derajat. Maka di sini kuadran keempat ini sudutnya dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, ini untuk pembagian kuadran dalam bidang kartesius. Nah, untuk kartesius sendiri di sini ada titik pusat yaitu 0. Untuk sumbu X di sini, sumbu X di sini nilainya positif. Jadi ini sumbu X positif, kemudian di sini sumbu Y juga positif. Nah, di sini ini merupakan sumbu X yang nilainya negatif dan di sini sumbu Y yang nilainya negatif. Nanti kalau ada soal sudut di kuadran 1 nanti ada hubungannya dengan materi selanjutnya yaitu koordinat kutub dan koordinat kartesius. Kalau koordinat kartesius di kuadran 1 itu X-nya itu positif, Y-nya juga positif. Jadi koordinat kartesius nilai X-nya positif, Y-nya juga positif. Kemudian kalau di kuadran 2 X-nya itu negatif, Y-nya positif. Kalau kuadran 3 di sini X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Dan kalau di kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Ini untuk kartesius di berbagai kuadran. Kemudian langsung saja masuk. Untuk kuadran 1 tadi
sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Nanti untuk perbandingan relasinya, jadi kalau sin 90 derajat min alfa itu sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat min alfa sama dengan sin alfa, tan 90 derajat min alfa sama dengan kotangen alfa. Ini untuk kuadran 1. Kemudian untuk kuadran 2, sudutnya itu antara 90 derajat sampai 180 derajat. Untuk perbandingan yang pertama, sin 90 derajat plus alfa sama dengan cos alfa. Jadi di sini untuk kuadran 2 itu perbandingannya 90 derajat plus alfa dan 180 derajat min alfa. Kalau di kuadran 1 tadi nilai sin konstan semuanya positif. Kalau yang di kuadran 2 ini yang positif hanya nilai sin. Jadi nilai sin di sini positif. Yang lainnya di sini negatif. Ini juga sama, cosnya negatif. Jadi kalian kalau mau menggunakan 90 cos alfa atau 180 min alfa, nanti hasilnya tetap sama. Jadi untuk kuadran 2 ini yang positif, di sini nilainya hanya sin. Nah, kemudian yang kuadran 3, sudutnya antara 180 derajat sampai 270 derajat. Ini kalau kuadran 3, kita yang digunakan yaitu 180 derajat plus alfa dan 270 derajat min alfa. Jadi boleh pilih salah satu, itu nanti nilainya sama. Dan di sini untuk kuadran 3 itu yang positif hanya tan. Ya, di sini hanya tan ya. Jadi untuk kuadran 3 ini yang positif hanya tan. Kuadran 1 semua, kuadran 2 sin, kuadran 2 tan, dan yang terakhir di sini kuadran 4 itu sudutnya antara 270 derajat sampai 360 derajat. Di sini yang positif hanya cos. Jadi untuk nilai sin pasti negatif, nilai tan juga pasti negatif. Di sini yang positif hanya cos. Nah, jadi kalau tadi digabungkan kuadran 1 tadi yang positif semua ya, ini saya tulis all. Kuadran 2 tadi sin, kuadran 3 yang positif tan, kuadran 4 itu yang positif cos. Nah ini bisa digabungkan, untuk yang positif itu potensial. Nah saya gini, potensial. Nah, jadi dari 4, 3, 2, 1. Kuadran 4 yang positif cos, kuadran 3 tan, kuadran 2 sin, dan kuadran 1 all. Itu berarti semua. Nah, ini untuk mempermudah saja. Kemudian di sini ada sudut negatif. Jadi sin negatif alfa itu sama artinya dengan negatif sin alfa. Untuk cos negatif alfa sama dengan cos alfa, dan tan negatif alfa itu sama dengan negatif tan alfa. Nah, langsung saja masuk ke soal. Ini untuk yang pertama, sin 135 derajat. Berarti ini letaknya di kuadran 2. Jadi di sini terletak di kuadran 2. Nanti untuk sin di kuadran 2, kita bisa menggunakan sin 90 plus alfa. Itu nanti hasilnya sama dengan cos alfa, dan bisa juga menggunakan sin 180 min alfa, nanti nilainya sin alfa. Nah untuk sin tadi potensial, berarti yang di kuadran 2 sinnya pasti nanti nilainya positif. Jadi kalau kalian mengerjakan negatif, berarti itu tetap salah. Nah ini untuk menggunakan cara yang pertama, sin 135 ini sama artinya sin berapa? 90 ditambah berapa biar hasilnya 135 ditambah 45. Jadi di sini sama dengan, ini rumusnya ya, cos 45. Nah dengan menggunakan tabel sudut istimewa kemarin, cos 45 berapa? Setengah akar 2. Bisa juga menggunakan rumus yang kedua, sin 135 ini sama dengan sin 180 dikurangi berapa agar hasilnya 135. Di sini dikurangi 45. Nah, di sini sama dengan
sin 45. Sama dengan menggunakan tabel sudut istimewa kemarin, sin 45 itu sama dengan cos 45, yakni di sini setengah akar 2. Nilainya sama. Kemudian yang kedua, cos 210. 210 itu terletak di kuadran 3. Untuk cos berarti nanti bisa menggunakan cos 180 plus alfa. Itu sama artinya negatif cos alfa, atau bisa juga menggunakan cos 270 dikurangi alfa. Ini hasilnya min sin alfa. Nah, kalau di kuadran 3 itu yang positif hanya kotan, berarti hanya tan ya. Untuk cosnya pasti nanti nilainya negatif. Untuk rumus yang pertama, ini cos 180 plus berapa biar menjadi 210? Di sini plus 30. Berarti di sini sama dengan min cos 30. Min cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Ini dengan melihat tabel sudut istimewa. Tapi kalau kalian sudah hafal, bisa langsung. Kemudian jika menggunakan cara yang kedua, cos 270 cos 210 itu sama dengan cos 270 dikurangi berapa? 60. Sehingga di sini sama artinya negatif sin 60. Nah, negatif sin 60 sama dengan negatif setengah akar 3. Jadi hasilnya sama. Kalian tidak harus menggunakan kedua rumus, tapi bisa memilih salah satu. Kemudian untuk tan 315 ini terletak di kuadran 4. Jadi nanti bisa menggunakan tan 270 plus alfa, ini sama dengan negatif kotan alfa. Bisa juga menggunakan tan 360 min alfa sama dengan min tan alfa. Contoh untuk yang pertama, di sini sama dengan tan 270 ditambah berapa biar menjadi 315? Di sini tambah 45 sama dengan min kotan 45. Nah, kotan 45, kotan itu kebalikan dari tan. Jadi bisa saya tulis min 1 per tan 45. Tan 45 itu berapa? 1. Jadi min 1 per 1 sama dengan negatif 1. Bisa juga menggunakan cara yang kedua, tan 315 sama dengan tan 360 dikurangi berapa? 45 sama dengan negatif tan 45. Nah, tan 45 tadi berapa? Negatif 1. Jadi caranya seperti itu untuk mencari nilai trigonometri yang berada di kuadran 2, 3, 4. Kemudian di sini ada sekan 300. Nah, sekan itu kebalikan dari cos. Jadi nanti kita analogkan dengan cos. Sekan 300 itu terletak di kuadran 4. Kita lihat rumus dari cos 300. Cos 360 min alfa sama dengan cos alfa. Berarti nanti karena di sini ya, cos 270 plus alfa sama dengan sin alfa. Sehingga nanti kalau di sini kita ganti sekan, karena sekan itu kebalikan cos. Sekan 270 plus alfa ini berarti kebalikan dari sin. Itu apa? Kosekan alfa. Ini bisa menggunakan cara seperti ini. Sehingga nanti untuk sekan 300 sama dengan sekan 270 plus berapa? 30 sama dengan kosekan 30. Nah, kosekan itu kebalikan dari sin. Jadi bisa saya tulis 1 per sin
30. Sin 30 berapa? 1/2. Maka di sini hasilnya 1 dikalikan 2/1. Hasil akhirnya yaitu 2. Bisa juga menggunakan rumus cos 360 min alfa ini sama dengan cos alfa. Karena sekan kebalikannya, berarti di sini berlaku juga untuk sekan 360 min alfa sama dengan sekan alfa. Jadi menyesuaikan. Kalau di sini tadi cos hasilnya sin, berarti sekan itu hasilnya kosekan. Kalau di sini cos hasilnya juga cos, maka di sini sekan, di sini juga sekan. Jadi menyesuaikan. Nah, kemudian untuk soal ini, sehingga sekan 300 ini sama dengan sekan 360 dikurangi berapa? 60 sama dengan sekan 60. Sekan itu kebalikan dari cos, bisa saya tulis 1 cos 60. Nah, cos 60 berapa? Setengah. Maka hasil akhirnya sama, yaitu 2. Kemudian untuk nilai dari sin min 30, ini rumusnya tadi sama artinya min sin 30, sama artinya min 1/2. Nah, untuk cos min 60 derajat itu sama artinya cos 60 derajat, maka di sini sama nilainya yaitu setengah. Nah, ini untuk pembahasan contoh sedikit soal tentang trigonometri pada sudut berelasi. Untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian, silahkan dipahami. Bila ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Yang belum like dan subscribe silahkan like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.